Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Neti dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, kita awali dengan berdoa bersama. Mas Irul, silakan bisa dipimpin doa. Iya, terima kasih Mas Irul sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, tetap olahraga, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa pakai masker ketika kita keluar rumah. Jaga jarak juga jangan lupa. Selanjutnya, tidak usah terlalu banyak keluar rumah jika memang tidak diperlukan. Begitu ya? Sebelum pembelajaran dimulai, gimana suara Ibu sudah terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Semoga jaringan pada pembelajaran kali ini baik sehingga kalian bisa menerima pembelajaran dari Ibu dengan baik pula. Karena dalam pembelajaran daring atau jarak jauh seperti ini, koneksi sangat berpengaruh. Gitu ya? Ya, Bu. Bagaimana untuk jaringan kalian? Mas Irul? Baik ya jaringannya ya? Baik, Bu. Mas Diki jaringannya baik? Baik, Bu. Iya. Yang lain baik juga ya? Ya, Bu. Ya, jika nanti dirasa jaringannya kurang baik, bisa pindah tempat, mencari tempat dengan jaringan yang lebih stabil, begitu ya? Iya, Bu. Selanjutnya, Bu Neti akan melakukan presensi terlebih dahulu. Bila ada? Habis? Ya, Bu. Ada, Bu. Arya? Arya? Iya, Bu. Oh iya. Rani? Ada, Bu. Nurul? Ada, Bu. Irul? Irul ada nggak ya? Ada, Bu. Oh iya. Terus Janu? Ada, Bu. Iya. Mas Diki? Ada, Bu. Iya, sepertinya sudah masuk semua ya. Ya, Bu. Jangan lupa mengisi presensi juga pada Google Classroom biar kalian tercatat. Selanjutnya, aturan main pada pembelajaran pada pagi hari ini. Karena kita jarak jauh, silakan nanti ketika Bu Neti berbicara bisa menonaktifkan mikrofon. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan atau ingin mengumumkan pendapat, maka bisa di-unmute dan pencet menu angkat tangan supaya tidak ada suara yang bertabrakan, oke? Oke, Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modus. Kemarin sudah belajar tentang min dan median. Sekarang kita akan belajar tentang modus. Iya. Izinkan Bu Neti untuk share screen. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari statistik khususnya pada modus. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan mengamati tayangan PowerPoint, siswa mampu menganalisis modus data tunggal dengan teliti dan tepat secara mandiri dan disiplin. Untuk yang kedua, setelah mencari berbagai informasi dari berbagai sumber belajar, siswa mampu mengevaluasi modus data berkelompok dengan benar. Selanjutnya, setelah berdiskusi bersama guru, siswa mampu mengevaluasi peran kontekstual yang berkaitan dengan modus dari sekumpulan data. Untuk aspek yang dinilai, yang pertama adalah sikap, keaktifan, kerjasama, dan toleransi. Yang kedua, pengetahuan. Kelihatan enggak? Pengetahuan yang dinilai itu kemampuan menyelesaikan permasalahan modus. Terus yang terakhir, keterampilan, yaitu terampil dalam menyelesaikan masalah modus. Manfaat mempelajari modus dalam kehidupan sehari-hari antara lain mengetahui mayoritas nilai ulangan, mayoritas kesukaan, dan lain-lain. Begitu ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, sebelum masuk ke pembelajaran, sudah didiskusikan atau belum soal Ibu berikan kemarin? Soal pada yang sudah saya share di grup WA?
Sudah? Sudah, Bu. Ya, sudah semua atau ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, silakan. Mas Irul ya. Apakah semua data mempunyai modus? Ya, ada yang mau bantu jawab? Apakah? Oh iya, silakan Mbak Rani. Menurut saya, Bu, semua data mempunyai modus, Bu. Ada data yang tidak punya modus, ada data yang punya satu modus, ada data yang punya 2 modus, ada data yang punya lebih dari 2 modus. Oh iya, sudah semua ya? Kalau sudah, bisa dikumpulkan hasil LKPD diskusi di rumah kalian. Ya, sepertinya sudah mengumpulkan semua. Sekarang perwakilan dari kelompok 1 untuk permasalahan 1. Ayo, siapa yang mau mewakili? Saya, Bu. Ya. Masih ingatkan kalian pengertian modus? Modus adalah nilai yang sering muncul. Masih ingatkan kalian mengenai cara menentukan tepi atas. Tepi kelas. Tepi atas kelas adalah batas atas kelas ditambah 0,5. Tepi bawah kelas adalah batas bawah kelas dikurangi 0,5. Diam semua, berarti jelas semua ya. Kita lanjutkan untuk soal yang ketiga atau permasalahan yang ketiga. Saya, Bu. Ya. Saya akan menyelesaikan permasalahan ketiga. Diketahui data peserta didik mengerjakan satu soal Pak MTK matematika dalam hitungan menit dalam suatu kelas. Waktu 1 sampai 5 frekuensinya 3, 6 sampai 10 frekuensinya 7, 11 sampai 15 frekuensinya 8, 16 sampai 20 frekuensinya 12, 21 sampai 25 frekuensinya 6, 26 sampai 30 frekuensinya 4. Tentukan modus data yang dinyatakan dalam data distribusi frekuensi di atas. Langkah pertama, pilih kelas modus yang memiliki frekuensi terbesar yaitu kelas keempat dengan kelas 16 sampai 20 dengan frekuensi 12. Langkah kedua, menentukan nilai D1 dan D2. D1 sama dengan selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. D1 sama dengan 12 kurangi 8 sama dengan 4. D2 sama dengan selisih kelas modus dengan kelas selisihnya. D2 sama dengan 12 kurangi 6 sama dengan 6. Langkah ketiga, menentukan panjang kelas modus. Panjang kelas modus adalah selisih tepi atas dan tepi bawah kelas modus C sama dengan 20,5 kurangi 15,5 sama dengan 5. Langkah yang keempat, menentukan tepi bawah kelas. Dari nilai 1 sampai 5, 1 tepi kelas bawah 1 kurangi 0,5 sama dengan 0,5. Frekuensinya adalah 3. Nilai 6 sampai 10 tepi kelas bawah 6 kurangi 0,5 sama dengan 5,5. Frekuensinya adalah 7. Nilai 11 sampai 15 tepi kelas bawah 11 kurangi 0,5 sama dengan 10,5. Frekuensinya 8. 16 sampai 20 tepi kelas bawah 16,0,5 sama dengan 15,5. Frekuensinya adalah 12. Nilai 21 sampai 25 tepi kelas bawah 21,0,5 sama dengan 20,5 dan frekuensinya adalah 6. Nilai 26 sampai 30 tepi kelas bawah 26 sampai 0,5 sama dengan 25,5. Frekuensinya adalah 4. Langkah kelima, MO sama dengan TP ditambah 1 per D1 tambah D2 dibagi C dengan TB sama dengan tepi bawah kelas modus D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sesudahnya C sama dengan panjang kelas. Berdasarkan rumus di atas maka MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah 2 dikali C sama dengan 15,5 ditambah 4 per 4 tambah 6 sama dengan 15,5 ditambah 0,4 sama dengan 15,9. Langkah ke-6, jadi modus data di atas adalah 15,9. Salah benar. Itu, Bu. Terima kasih. Nah, terima kasih Mbak Rani. Kelompok lain ada yang mau ditanyakan atau sudah semua? Iya, diam semua berarti jelas semua dan sama semua begitu ya. Sekarang siapa yang berani menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari sampai sekarang? Saya, Bu. Silakan Mbak Nurul. Adalah data yang sering muncul, mencari D1 dan D2
menentukan panjang kelas. Tadi cara menentukan modus data berkelompok urutannya bagaimana? Ayo, Bu. Ya, silakan. Yang pertama menentukan kelas modus. Kemudian mencari D1 dan D2. Selanjutnya menentukan panjang kelas. Yang terakhir menghitung dengan modus rumus. Mas, Bu. Untuk mengukur kemampuan kalian, Ibu punya soal evaluasi yang sudah Ibu kirim kemarin bersama LKPD ya. Sekarang bisa dikerjakan. Ibu beri waktu kurang lebih 15 menit. Bisa dimulai. Ya, sepertinya sudah mengirim semua. Untuk yang nomor 1 nanti silakan Mas Janu. Nomor 2 Mbak Nurul dan nomor 3 Mbak Rani. Sekarang dari Mas Janu. Disajikan data jumlah orang dari masing-masing desa yang akan melaksanakan vaksin di Puskesmas Subah pada tanggal 21 Mei 2021. 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, 75. Tentukan modus data di atas. Jawaban. Jika data diurutkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. 45, 50, 60, 70, 70, 75, 80. Hasil pengamatan dari pengurutan di atas bisa diketahui nilai data 60 dan 70 adalah nilai data yang paling sering muncul. Oleh karena itu, modus kelompok data di atas adalah 2, yaitu 60 dan 70. Itu jelas? Jelas, Bu. Sekarang dilanjutkan nomor 2, Mbak Nurul. Diketahui data usia yang sembuh dari COVID-19 di Kecamatan Subah pada awal bulan Mei 2021. Usia atau tahun 32 sampai 38, frekuensi 8. Usia 39 sampai 45, frekuensi 10. Usia 46 sampai 52, frekuensi 13. Usia 53 sampai 59, frekuensi 17. 10 sampai 66, frekuensi 14. Usia 67 sampai 73, frekuensi 11. Tentukan modus dari data tersebut. Frekuensi modusnya 17. Dan demikian kelas modusnya adalah 53 sampai 59 dan tepi bawah frekuensi modus atau TB adalah A. D1 kurang 11 sama dengan 4. D2 sama dengan 17 dikurangi 14 sama dengan 3. C sama dengan 59,5 dikurangi 52,5 sama dengan 7. MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 dibagi D2 plus D2 D1 ditambah D2 tutup kurung dikali C sama dengan 52,5 ditambah dalam kurung 4 dibagi 4 ditambah 3 tutup kurung dikali 7 sama dengan 52,5 ditambah 4 dibagi 7 dikali 7 sama dengan 52 dikurangi 52,5 ditambah 4 sama dengan 56,5. Jadi modusnya adalah 56,5. Sudah, Bu. Permasalahan yang ketiga atau soal yang ketiga di sini disuruh membandingkan. Di sini ada penghasilan beberapa UKM di sebuah daerah yang dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk penghasilan 5 sampai 9 juta frekuensinya 2, untuk 10 sampai 14 juta ada 4, 15 sampai 19 juta ada 10, 20 sampai 24 juta ada 6. Karena pandemi, penghasilan UKM-UKM tersebut mengalami penurunan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan 1 sampai 4 juta ada 5, 5 sampai 9 juta ada 9, 10 sampai 14 juta ada 3, 15 sampai 19 juta ada 4. Sekarang bandingkan modus penghasilan UKM tersebut dari sebelum dan sesudah pandemi. Kita cari modus dari data sebelum pandemi terlebih dahulu. Dari data tersebut, kita ambil kelas yang mempunyai frekuensi terbesar, yaitu kelas ketiga. Di sini ada frekuensinya 10. Dengan demikian, kelas modusnya ada di kelas ketiga dengan batas bawah 15 dan batas atasnya 19. Dari data tersebut diperoleh D1 sama dengan 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Untuk D2-nya selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya yaitu 10 kurangi 6 sama dengan 4. Untuk panjang kelasnya 19,5 dikurangi 14,5 sama dengan 5. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 kali P. Di sini dihasilkan 14,5 ditambah 6 dibagi dengan 6 ditambah 4 dikali 5. Hasilnya 14,5 ditambah 3, yaitu 17,5. Jadi modus penghasilan sebelum pandemi itu 17,5 juta. Sekarang kita menghitung modus setelah pandemi. Frekuensi modusnya yang paling banyak itu adalah 9, ada di kelas kedua. Dengan demikian, kelas modusnya ada di kelas kedua. D1-nya diperoleh 9, di 9 kurangi 5 sama dengan 4, D2-nya 9 kurangi 3 sama dengan 6, panjang kelasnya 5. Kita masukkan ke dalam rumus, MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi dengan D1 ditambah dengan D2 dikali dengan P. P atau C ya, sama saja ya.
sama dengan 4,5 ditambah dengan 4 dibagi dengan 4 plus 5 dikali 5. Hasilnya 4,5 ditambah 2 yaitu 6,5. Jadi modus penghasilan sesudah pandemi adalah 6,5 juta. Padahal tadi ditanyakan Pak, perbandingan modus sebelum dan sesudah pandemi. Sebelumnya 17,5 dibanding dengan yang sesudah 6,5 atau bisa dibuat 35 juta banding 13 juta. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak anak-anak? Tidak, Bu. Yang lain? Tidak, Bu. Yang lain? Tidak. Iya. Setelah Ibu lihat hasil dari pekerjaan kalian, masih ada beberapa anak yang belum tuntas. Nanti akan Ibu kasih bimbingan atau soal remedi. Dan bagi yang sudah tuntas, akan Ibu beri soal pengayaan ya. Karena waktunya sudah habis. Saya cukupkan pertemuan pada hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Kalian luar biasa, kalian hebat. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita tepuk tangan bersama untuk kita semua.